Selamat malam, pecinta sepak bola tanah air. Salam sejahtera, sehat selalu. Balik lagi bersama saya, Omen Au. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal timnas Indonesia. Bagaimana kalau tanpa Sintayong? Sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan teman-teman pecinta sepak bola untuk mensubscribe dulu. Karena subscribe merupakan dukungan nyata dari kalian semua untuk saya terus berkarya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman pecinta sepak bola yang sudah mensubscribe. Baik teman-teman pecinta sepak bola tanah air, setelah saya tadi membaca artikel bahwa ada desas-desus konon kabarnya jadwal Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar rencananya akan diundur menjadi 2004, tepatnya di bulan Januari. Kalau misalkan ini terjadi akan diundur menjadi Januari 2024, maka timnas Indonesia ini akan terancam tanpa pelatih Sintayong. Dan awalnya Piala Asia 2023 ini dulu itu rencananya akan digelar di Cina. Karena dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi COVID-19, akhirnya Cina mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Dan akhirnya AFC juga kemudian melakukan pemilihan tuan rumah untuk Piala Asia 2023 yang baru. Dan AFC setelah sidang dengan jajarannya, maka AFC resmi menunjuk Qatar sebagai tuan rumah untuk Piala Asia 2023 setelah menyingkirkan Korea Selatan dan Indonesia. Dan seusai terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia, akhirnya Qatar juga berencana ingin mengundurkan jadwal atau mengubah jadwalnya yang sebelumnya sudah direncanakan pada bulan Juni dan Juli. Kini konon kabarnya jadwal itu akan dipindahkan menjadi bulan Januari 2024. Tentu saja ini kalau diundur menjadi 2024, tepatnya bulan Januari, maka timnas Indonesia terancam tanpa Sintayong. Kalau timnas Indonesia tanpa Sintayong, entah gimana nasibnya. Jujur saja, walaupun Sintayong belum pernah memberikan piala kepada timnas Indonesia, cuman bisa menjadi juara kedua di Piala AFF tahun 2021 saat itu kalah dari Thailand. Tapi setidaknya Sintayong ini sudah memberikan pesepak bolaan yang positif dan membawa level timnas ke peringkat yang lebih bagus daripada sebelumnya. Apalagi sekarang Sintayong bersama pemain timnas itu sudah klop dan sudah menyatu, istilahnya sudah ada chemistry. Tentu saja ini sebenarnya PSSI harus gerak cepat. Sebelum Desember itu harus segera memperpanjang Sintayong agar bisa nanti Sintayong tampil bersama timnas di Qatar untuk bisa menjadi juara Piala Asia. Dulu Sintayong itu resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI itu pada 28 Desember 2019. Nah, mantan pelatih timnas Korea ini yang dulu pernah mengalahkan timnas Jerman pada 2018 itu menggantikan asal pelatih timnas yang sebelumnya itu asal Skotlandia, yaitu Simon McNamee, yang akhirnya dipecat oleh PSSI karena tidak memberikan hasil yang baik. Dan setelah McManamy keluar atau dipecat oleh PSSI, akhirnya Federasi Sepak Bola Indonesia itu mengontrak Sintayong dengan jangka yang lumayan panjang, yaitu 4 tahun. Selama menjadi pelatih kepala untuk timnas Indonesia, Sintayong pun diberi tugas menangani skuad Garuda Junior, U19 dan U23 dan senior. Bahkan di bawah komando Sintayong, timnas Indonesia senior berhasil
melaju ke final Piala AFF 2020. Saat itu dikalahkan di final oleh Thailand dan lolos ke Piala Asia 2023. Dan sementara itu timnas U20 juga sukses meraih tiket ke Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan pada tahun depan. Ini adalah pencapaian tersebut diukir menjelang 1 tahun sisa kontrak STY atau Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan adapun kontrak STY itu atau Sintayong bakal berakhir tahun depan, tepatnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2023. Dan kalau seandainya ini terjadi, jadwal Piala Asia diundur menjadi Januari 24 di Qatar, maka seharusnya ini PSI harus cepat-cepat atau gerak cepat untuk memperpanjang pelatih Sintayong agar timnas bisa bersama. Jujur saja saya belum pernah melihat pelatih timnas sedetail dan serencana pelatih Sintayong. Bahkan dia tahu apa yang mau dilakukan dan dia juga tahu mana pemain yang potensial dan memperbaikinya sehingga permainannya makin bagus. Bahkan Sintayong juga tahu kebutuhan tim dan tahu juga bagaimana cara mengatur strategi untuk setiap lawan yang berbeda. Makanya Sintayong itu pintar dalam merotasi para pemainnya, seperti diketahui pada saat kualifikasi Piala Asia juga Sintayong itu rajin merotasi para pemain dan akhirnya para pemain juga tidak merasa kelelahan dengan waktu yang sangat sempit. Dan Sintayong juga ini punya rahasia. Dia itu kalau menurut saya paling pintar merahasiakan taktiknya, jadi sulit untuk ditebak oleh pelatih lawan. Dan hasilnya pun dari waktu ke waktu terus menunjukkan tren yang sangat bagus atau mengagetkan sih kalau buat saya. Bahkan chemistry juga sudah menyatu dengan para pemain dan pengurus juga. Dan ini adalah menurut saya Sintayong itu adalah pelatih yang hebat. Mudah-mudahan saja semoga Sintayong bisa diperpanjang kontraknya secepatnya. Baik, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.